Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus ciri-cirinya aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan sel. Dia jauh lebih kecil dari bakteri. Makhluk hidup uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa dia disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan. Sedangkan mengapa dia disebut makhluk hidup? Dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Yang ketiga, virus sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 atau 300 mm. Yang keempat, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam. Tapi dia bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan di embrio telur ayam. Yang kelima, virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron, tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Penemuan virus. Oke, kita masuk ke sejarah penemuan virus. Yang pertama, ilmuwan yang bernama Dmitry Ivanovsky yang berhasil menemukan TNV atau virus mosaik, virus yang menyebabkan bercak kekuningan pada daun tembakau. Kemudian diteruskan oleh Martinus William Berning, dan yang terakhir Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan mosaik virus. Sekarang kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofag. Jadi kalau kita belajar seperti ini, berarti kita juga akan mempelajari tentang bakteriofag. Struktur yang pertama adalah kepala atau kapsid. Nah, kapsid ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein disebut kapsomer. Di bawahnya terdapat ekor. Ekor tersusun dari protein dan lemak. Kemudian ada serabut-serabut ekor dan ada lenteng ekor. Di dalam kapsid itu terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA saja. Tidak semua virus seperti ini, kebanyakan virus berupa kapsid saja. Nah, itu disebut virus virion. Karena virus yang berupa virion saja itu bisa menginfeksi makhluk hidup yang lainnya. Kalau kita masuk ke dalam bakteriofag, maka kita harus tahu bahwa ekor itu digunakan oleh bakteri untuk menginfeksi bakteri. Sedangkan serabut ekor itu digunakan untuk menerima rangsang atau reseptor. Jadi pas saat bakteriofag menyerang bakteri, maka dia akan menempelkan ekornya itu ke bakteri. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu yang pertama adalah Herkel. Dia bentuknya seperti batang. DNA atau RNA-nya ada di seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk ekosahedral. Jadi ini hanya berupa kapsidnya saja. Itu sudah merupakan virus. Nah, yang bentuknya ekosahedral sebenarnya terdiri dari 20 segi 3 sama sisi. Kemudian ada yang berbentuk seperti bola. Sebenarnya yang bola ini adalah bentuk ekosahedral, seperti contohnya ini adalah virus HIV. Dan yang terakhir adalah bentuk kompleks. Ini adalah contohnya bakteriofag. Nah, bentuk kompleks sering disebut bentuk T.
gimana DNA dan RNA-nya ada di dalam kapsid. Kemudian ada lagi virus yang diselubungi oleh sampul atau envelope. Nah, virus yang diselubungi oleh envelope berarti virus yang lebih ganas daripada yang tidak diselubungi oleh envelope. Ini contohnya adalah virus HIV. Kita masuk ke replikasi virus. Jadi saya sudah katakan bahwa replikasi virus itu hanya bisa terdapat dalam sel makhluk hidup. Kita ambil contoh adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag itu bisa berkembang biak secara lisogen maupun litik. Kita ambil contoh lisogen dulu ya. Nah, kalau ini bakteri, ini berarti yang sehat. Kemudian ada bakteriofag nempel di dinding sel bakteri. Kemudian ini namanya fase subsorsi. Kemudian bakteriofag mengeluarkan enzim namanya lisosin sehingga membuat dinding sel bakteri akan menjadi lunak. Kemudian setelah itu ada fase yang namanya injeksi. Nah, fase injeksi adalah di mana bakteriofag akan mengeluarkan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian ada fase yang namanya fase penggabungan. Fase penggabungan di mana materi genetik virus akan bergabung dengan bakteri genetik daripada bakteri. Setelah itu fase pembelahan diri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri, dan setiap pembelahannya, hasil pembelahannya sudah terdapat dari genetik dari virus. Nah, ini disebut dengan profag. Untuk fase litik, itu litik berasal dari kata lisis, yang berarti pecah. Jadi fase litik itu berarti nanti virus akan memecahkan sel inangnya. Sekarang sel inangnya berupa bakteri. Nah, kita akan mulai kayak tadi. Ada absorbing, kemudian ada fase injeksi. Tapi untuk litik, maka fase akan langsung ke sini, yaitu di mana setelah bakteriofag memasukkan genetiknya, maka dia akan memerintahkan bakteri untuk membentuk bagian dirinya. Kemudian ini fase sintesis namanya. Kemudian nanti dia akan membentuk bagian-bagian dirinya untuk kembali. Ini namanya fase perakitan. Jadi lihatkan bentuknya untuk kembali ke kemudian. Yang terakhir adalah dia akan memecahkan sel bakteri atau sel inangnya sehingga bakteriofag yang sudah terbentuk akan keluar. Fase lisogen itu bisa menjadi fase litik apabila tubuh inangnya yang dikuasainya imunitasnya lebih lemah. Imunitasnya itu lemah, begitu. Mungkin itu saja materi pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.